فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian, wali santri Pondok Pesantren Adwaus Sunnah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada bosan dan tiada henti kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu besar dicurahkan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali belajar tentang ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka kita bertaqarrub ila Allah azza wa jalla. Kemudian tidak lupa pula salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita telah berbicara tentang apa-apa saja yang harus kita lakukan di dalam rangka kita bisa mengetahui dan bisa membedakan mana pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan pemahamannya para sahabat dan mana yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Yang mana tata cara paling utama untuk bisa mengetahui ini adalah dengan kita menuntut ilmu agama. Yang kita sudah jelaskan tentang begitu banyak keutamaan dan kemuliaan serta keuntungan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya bagi mereka-mereka yang senantiasa mengisi hari-harinya dengan menuntut ilmu agama. Lalu kita juga telah menyampaikan ilmu apa saja yang patut kita pelajari terlebih dahulu, di mana Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala pernah menyebutkan bahwasannya ilmu yang paling utama yang harus kita pelajari terlebih dahulu adalah tentang ma'rifatullah, yaitu ilmu tentang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang ini adalah bagian dari konsekuensi syahadat kita, yaitu syahadat yang pertama, syahadat alla ilaha illallah. Kemudian juga ilmu yang kedua yang harus kita pelajari adalah tentang ma'rifatun nabi, yaitu kita mempelajari dan mengenal tentang siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal ajarannya, dan sekaligus dengan begitu kita diwajibkan untuk meyakini dan membenarkan segala apapun informasi yang dikabarkan oleh beliau, dan tidak lupa pula kita diperintahkan atau diwajibkan untuk senantiasa menjalani segala apa yang diperintahkan oleh beliau dan sekaligus menjauhi segala apa yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu yang ketiga yang patut kita pelajari adalah ma'rifatul dinil islami bil adillah, yaitu kita diharuskan untuk mempelajari agama Islam ini berlandaskan dengan bukti, berlandaskan dengan dalil, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang kemudian difahami keduanya sesuai dengan pemahaman para sahabat. Setelah kemudian kita jelaskan tentang pentingnya ilmu, tentang ilmu-ilmu apa saja yang patut kita jadikan prioritas untuk kita pelajari, maka kemudian ada konsekuensi berikutnya. Sebagaimana ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, bahwasanya setelah kita mempelajari ilmu, maka ada konsekuensi yang kedua, di mana kita diharuskan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Di mana pepatah mengatakan bahwasannya al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar, bahwasannya ilmu tanpa amalan itu bagaikan pohon tanpa buah.
sehingga diharuskan bagi kita kemudian untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Jadi menuntut ilmu itu tidak hanya sekedar untuk memindahkan informasi dari satu orang kepada orang yang lainnya. Tidak hanya sekedar untuk menghilangkan penasaran, tetapi ilmu itu tujuan utamanya selain untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri dan juga kebodohan pada orang lain, maka yang paling utama juga adalah tujuan kita menuntut ilmu agar bisa diamalkan. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah yang diistilahkan sebagai al-maghdub alaihim, yaitu orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu orang-orang Yahudi yang mana mereka berilmu tapi enggan mengamalkan ilmunya. Dan kemudian juga sebaliknya, kita juga dilarang untuk menjadi orang-orang yang rajin beramal tapi tanpa dilandasi dengan ilmu. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah ya harus berada di tengah-tengah, di mana mereka diwajibkan untuk menuntut ilmu agama dan juga disertai dengan pengamalan dari ilmu yang sudah dipelajarinya. Kemudian setelah itu, konsekuensi berikutnya setelah kita mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari adalah juga kita kemudian diharuskan untuk mendakwahkan dari ilmu yang sudah kita pelajari tersebut. Dan jangan diartikan bahwasanya dakwah itu hanya sekedar seperti apa yang dilakukan oleh guru-guru kita, oleh seorang ustadz, oleh seorang kiai yang kemudian berbicara di atas mimbar atau di atas podium atau di balik meja. Ya, dakwah tidak sekecil itu maknanya, tidak sesempit itu maknanya, tetapi lebih umum dari itu. Yang dimaksud dengan dakwah di sini adalah diharuskan bagi kita untuk menasehati orang-orang di sekitar kita sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Jangan melebihi dari kapasitas kita. Ya, jangan sampai kemudian kita tidak punya ilmunya, kemudian kita berani menyeberang untuk menyampaikan ini dan itu tanpa dilandasi dengan ilmu. Jadi di dalam hal ini diharuskan kita untuk mendakwahi ya setelah kita kemudian mengilmui apa yang ingin kita dakwahi. Tapi bukan berarti artinya ya bahwa kita harus sempurna dulu ilmunya baru kita mendakwahi, bukan seperti itu juga. Kalau memang harus seperti itu, siapa di antara kita yang sempurna ilmunya? Maka bisa jadi tidak ada dakwah gara-gara seperti itu. Jadi intinya kita mendakwahi sesuai dengan kapasitas keilmuan kita. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, rahimallahu imra'an ya arafa qadra nafsihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang tahu kapasitas dirinya sendiri. Jadi jangan mudah-mudah kemudian kita ikut campur dalam komentar urusan orang yang ketika itu berbicara masalah agama misalkan, sedangkan kita tidak punya ilmunya di situ, maka kita tahan diri. Jangan sampai kemudian kita melampaui dari apa yang seharusnya. Dan paling tidak kewajiban kita di sini setelah kita mengilmui ya adalah kita mendakwahkan kepada orang-orang sekitar. Ya, kita mulai dari lingkup terkecil, ya keluarga. Ya, kita dakwahi anak-anak kita dakwahi pasangan kita, sehingga kemudian kita ciptakan rumah yang benar-benar Islami, sehingga kita benar-benar bisa mewujudkan rumah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya, sehingga kemudian rumah kita benar-benar diliputi dengan cahaya keimanan, cahaya keislaman, dan kita beramar ma'ruf nahi mungkar di rumah. Di saat kita saksikan anak kita melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama atau melalaikan perkara-perkara yang diperintahkan dalam agama, maka kita dituntut di sana untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita dituntut di sana untuk berdakwah. Kita nasihati dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, kata Allah. Allah perintahkan kita untuk berdakwah dengan cara yang baik, dengan cara hikmah, dengan cara yang santun. Ya, jangan sampai kemudian kita di dalam mendakwahkan serampangan, dengan cara kasar, dengan cara tidak menghormati. Dan ini biasa menimpa orang-orang yang baru belajar agama. Ya, ketika dia baru belajar agama, sudah merasa rajin datang di kajian, sudah merasa hafal 1 atau 2 dalil, sudah merasa hafal 1 atau 2 ayat,
sudah merasa hafal satu atau dua hadis. Kemudian di saat dia melihat kekeliruan di keluarganya misalkan, maka langsung atau ketemu dengan temannya langsung dia pengen beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi kemudian tidak berpikir tentang bagaimana tata caranya. Karena di dalam berdakwah juga butuh uslub, butuh metode, butuh cara. Ya. Suatu kemungkaran kalau disampaikan dengan kebaikan orang bisa menerima. Dan sebaliknya, suatu kebaikan kalau disampaikan dengan cara yang tidak benar orang susah untuk menerima. Ya. Makanya ini harus ada cara. Dan kita yakin semua kita berada atau minimal pernah dalam kondisi seperti itu. Di saat kita sudah mengenal tentang bagaimana cara beragama yang benar, sudah mengetahui tentang bagaimana sih seharusnya kita beragama, dan kadang kita greget melihat hal-hal yang tidak sesuai di hadapan kita. Inginnya langsung kita beramar ma'ruf nahi mungkar, inginnya langsung kita merubahnya, apalagi kalau hal itu dialami oleh orang tua kita, apalagi kalau hal itu dialami oleh pasangan kita, apalagi hal itu dialami oleh orang-orang yang kita sayang, kita greget pengen merubahnya. Tapi hati-hati, harus dengan cara, harus dengan metode. Jangan seperti seorang pendekar yang baru turun gunung, baru hafal 1-2 jurus, kemudian ketemu orang langsung ditantang, ya, langsung dilawan. Ya, tidak seperti itu caranya. Karena berdakwah itu selain butuh ilmu, juga butuh kesabaran, butuh ketelatenan. Dan jangan lupa yang paling utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang berkuasa maha membolak-balikan hati kita. Dan kewajiban kita adalah menyampaikan. Bukan target kita agar dia ikut, bukan target kita agar dia dapat hidayah, bukan. Karena hidayah ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal menjalani sebabnya. Kita menjalani asbab yang ada, yaitu dengan kita menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran dengan penuh kesabaran. Apalagi di saat kita dapati orang tua kita misalkan wa'iyadzubillah masih gemar melakukan kemaksiatan, atau pasangan kita masih melakukan kemaksiatan, apakah itu kemaksiatan yang sifatnya sampai menjurus pada kesyirikan atau maksiat di bawah itu, maka kewajiban kita menasehati. Apalagi di orang tua nih. Jangan kemudian tiba-tiba kita langsung ngomong begini begitu dan seterusnya kepada orang tua tanpa kemudian pakai muqaddimah dan seterusnya. Sulit orang untuk menerima itu, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Sehingga ada uslub, kita adakan pendekatan dulu kepada orang tua. Ya, mungkin kita sering bawa hadiah untuk orang tua kita, atau mungkin ditraktir bakso dulu gitu kan, baru kita ngomong sama orang tua. Dan ketika orang tua menolak, menentang, wajar. Karena dari sejak dulu sampai saat ini itu yang mereka peroleh. Ya. Tiba-tiba kita yang dianggap anak kemarin sore, tahu-tahu pengen ngajarin orang tuanya. Apalagi kita yang punya masa lalu mungkin tidak jauh beda dengan mereka. Nah, sehingga ini butuh ketelatenan, butuh kesabaran, dan butuh cara di dalam kita berdakwah. Begitu juga kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita. Di dalam berdakwah, kaidahnya adalah harus dengan cara yang baik, harus dengan cara yang hikmah, tidak menghalalkan segala cara. Karena yang harus digarisbawahi, di dalam kita berdakwah, kewajiban kita adalah menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar. Bukan agar orang ikut kita, bukan. Karena urusan orang ikut perkataan kita, itu urusan hidayah di tangan Allah. Jadi kita tanpa bosan, tanpa menyerah, selagi masih ada hayat di kandung badan, ya, maka kemudian kita tetap tidak mundur selangkah pun dari berdakwah ilallah, terutama kepada orang-orang sekitar, dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Bahkan Rasul manusia yang paling baik cara berdakwahnya. Tapi apakah kemudian semua orang bisa beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul, dengan apa yang didakwahkan oleh Rasul? Tidak. Bahkan orang terdekatnya, Rasul tidak mampu memberikan hidayah kepada mereka. Kepada paman beliau kurang apa sayangnya, Abu Talib. Bahkan dari sejak usia kecil Rasul diasuh oleh pamannya ini. Bahkan ketika Rasul sudah diangkat menjadi seorang nabi dan Rasul, Abu Talib adalah sosok yang selama ini melindungi ponakannya ini. Dan luar biasa bagaimana Rasul sayang sebagai seorang keponakan kepada pamannya. Didakwahi setiap saat dengan cara yang hikmah, kurang hikmah apalagi dakwahnya Rasul.
Bahkan sampai menjelang kematian Abu Talib, Rasul masih bersungguh-sungguh untuk mendakwahi beliau dengan mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun uhaju biha laka indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, suatu kata, suatu kalimat yang kelak nanti di akhirat aku bisa jadikan itu sebagai hujjah di hadapan Allah untuk menyelamatkanmu dari siksa api neraka. Sampai menjelang wafat Rasul. Sampai menjelang wafat pamannya, Rasul tetap mendakwahi dengan cara yang baik. Enggak ada Rasul kasar, oh begini, enggak tahu diri apa segala macam, enggak. Tapi lihatlah, Allah Maha berkehendak. Ternyata Allah tidak berkehendak untuk memberikan hidayah kepada pamannya. Dan Rasul sebagai manusia juga sedih. Paman yang dicintainya tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Sampai-sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, yang engkau sayangi, tapi Allah lah yang zat yang maha kuasa untuk memberikan hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki. Nah, kalau ternyata kondisi itu relate dengan kondisi kita, di mana kita mendapati misalkan keluarga kita, orang tua kita, pasangan kita, bahkan anak kita, yang mungkin kita sudah nasihati berkali-kali dengan cara yang baik, ternyata mereka tidak mau juga mendengarkan apa yang kita sampaikan, tidak mendapatkan hidayah waliyadzubillah sampai akhir hayatnya misalkan. Ya sudah, Allah Maha tahu. Sehingga jangan sampai sekali dua kali kita menyampaikan kebaikan, sekali dua kali kita mendakwahinya, kemudian mereka tidak terima, kemudian membuat kita futur, membuat kita berhenti dari dakwah. Tidak. Tetap minimal kita mendoakan mereka dengan doa kebaikan agar mereka diberikan hidayah oleh Allah, agar zat yang maha membolak-balikan hati manusia bisa membolak-balikan hati orang dari kekufuran kepada tauhid, dari kebid'ahan kepada sunnah. Maka ini harus dicapai. Jadi intinya keharusan kita adalah berdakwah, ya, terutama kepada orang-orang terdekat kita, kepada pasangan dan juga kepada anak-anak kita, sehingga kita pengen bisa bareng-bareng lagi di surga. Sebagaimana kita bareng-bareng di dunia, kita juga pengen bareng-bareng di surga, terutama bersama keluarga dekat, kepada atau bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian kita mendakwahkan, maka ada konsekuensi yang ketiga, yang berikutnya, yaitu adalah as-sabru 'alal adza fihi. Di mana kita diharuskan untuk bersabar di dalam menghadapi segala kesulitan, di dalam menghadapi segala aral rintangan ketika kita berdakwah. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, bahwasannya ketika seseorang berkomitmen untuk hijrah ke jalan yang benar, ketika seseorang bahkan mengikrarkan dirinya ingin mendakwahi kebenaran tersebut, maka tidak bisa tidak, pasti di tengah perjalanan akan menemukan segala macam rintangan, baik berupa gangguan maupun hal lainnya. Makanya beliau mewanti-wanti agar kita bisa bersabar dalam menghadapi itu semuanya. Kita dapati bahkan mungkin diri kita ketika baru mulai ngaji sudah mulai nampak perubahan. Yang akhwat yang dulu mungkin tidak memakai hijab, atau kalaupun sudah memakai hijab masih pakai hijab saringan tahu yang tembus pandang. Maka kemudian mulai nampak perubahan, mulai pakai jilbab yang lebar dan seterusnya, sehingga kemudian masyarakat menyorot, minimal orang-orang terdekat kita akan melihat itu. Ya, orang tua, pasangan, tetangga, teman-teman tongkrongan. Yang pasti ada yang tidak suka dengan hal itu. Pasti akan ada komentar yang buruk. Pasti akan ada sikap yang tidak mengenakkan hati. Pasti akan ada perilaku-perilaku yang membuat hati kita sempit melihat itu. Maka kewajiban kita adalah sabar. Sebagaimana kesabaran yang sudah dilakukan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Rasul sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau itu termasuk manusia yang paling dipercayai, yang paling dianggap jujur di tengah masyarakatnya. Sampai-sampai Rasul mengatakan bahwasanya wahai kaum,
kalau seandainya aku sampaikan kepada kalian di balik gunung ini akan ada musuh yang menyerang Makkah, apakah kalian percaya? Mereka mengatakan, iya kami percaya. Karena selama ini kami tidak pernah mendapatimu sebagai seorang pendusta. Semua masyarakat percaya. Tapi lihatlah ketika Rasul mengatakan, sesungguhnya aku diutus kepada kalian nadhira wa basyira. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah bagi kalian sebagai pemberi peringatan dan juga pemberi kabar gembira. Tapi lihat perilaku kaumnya. Sampai-sampai paman beliau sendiri yang orang yang paling pertama menolak dakwahnya Rasulullah SAW. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Semoga kecelakaan untukmu wahai Muhammad. Apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami di sini? Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Semoga kecelakaan bagi Abu Lahab. Tapi Rasulullah SAW tetap tegar di dalam menjalani dakwahnya, di dalam menjalani keislamannya, di dalam menjalani kebaikan-kebaikan yang ada dari syariat Islam ini. Tidak terpengaruh dengan ocehan-ocehan orang-orang kafir yang mengatakan Muhammad adalah seorang penyair, yang mengatakan Muhammad adalah seorang yang gila dan seterusnya. Beliau bersabar. Bahkan pernah diboikot, tidak bisa melakukan transaksi dengan orang-orang Quraisy. Bahkan kemudian berapa kali diancam, ingin dibunuh, dikejar. Tapi luar biasa. Nah, hal inilah yang harus kita contoh. Karena Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan, contoh yang baik yang harus kita ikuti. Maka kita harus bersabar di dalam menjalani kehidupan beragama ini. Sudah, omongan orang tidak akan bertahan lama. Hari ini dia bilang kita misalkan, wah teroris. Hari ini dia bilang, waduh ini jenggotnya kayak apa. Hari ini dia bilang jelek kepada kita. Nanti lama-lama capek sendiri. Tidak perlu kemudian kita balas dengan keburukan yang semisal, apalagi yang lebih dari itu. Cukup kita doakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita. Ketika beliau berdakwah ke negeri Taif, kepayahan di atas kepayahan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau merasa dakwah di Mekah sudah tidak ada harapan lagi, sulit orang-orang Mekah ketika itu untuk bisa mendapatkan atau menerima dakwahnya Rasul. Maka kemudian Rasul berpikir untuk berdakwah ke negeri sekitarnya, yaitu negeri Taif, yang kurang lebih jaraknya sekitar 70 kilo dari Mekah. Beliau berjalan kaki ke sana, berharap orang-orang Taif mau beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Beliau dakwahkan dengan cara yang baik, tapi lihat apa yang dialami oleh Rasul di sana. Ketika beliau sampai ke negeri Taif, justru beliau mendapatkan celaan dan hinaan yang luar biasa, bikin sakit hati. Dengan mengatakan, ya Muhammad, apakah Tuhanmu tidak ada ide lain? Tidak ada orang lain yang paling pantas mendapatkan risalah ini selain engkau? Jadi ibaratnya tuh, emang gak ada orang lain? Kok kamu sih yang jadi nabi? Kenapa gak orang lain aja sih yang jadi nabi? Ini kan menyakitkan. Dalam kondisi kepayahan beliau ke sana. Tapi kemudian mendapat perlakuan seperti itu. Bahkan kemudian beliau diusir. Dan orang-orang sana memerintahkan kepada anak-anak kecil untuk melempari beliau dengan batu. Walaupun batu sempat mengenai tubuh beliau sampai berdarah, tapi itu belum seberapa sakitnya dibandingkan sakit hati yang beliau alami dari sikap orang-orang sana. Tapi kemudian apakah Rasul membalas dengan balasan yang setimpal? Wallahi tidak. Bahkan ketika itu malaikat datang kepada Rasulullah SAW atas perintah Allah. Ya Rasul, sesungguhnya kami diperintahkan oleh Rabb-Mu untuk membalas perilaku kaum orang-orang Taif ini yang sudah melakukan perilaku yang buruk kepadamu. Jika kamu mau, saya akan perintahkan kepada malaikat penjaga gunung agar kemudian membenamkan kampung itu. Kalau kita dapat begitu, kira-kira gimana? Kita udah disakiti nih.
terus dapat kesempatan untuk membalas. Menek puas gitu kan. Biar kapok sekalian. Tapi Rasul tidak seperti itu. Beliau mampu untuk membalas itu. Beliau tinggal mengiyakan. Maka malaikat penjaga gunung langsung itu menimbun kampung itu dengan gunung. Tapi kemudian Rasul tidak melakukan itu. Beliau hanya mengatakan apa? Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka itu enggak tahu. Mereka itu belum nyampe ilmu. Sama seperti kita sekarang. Ketika sudah memakai hijab sesuai dengan syar'i. Ada orang bilang itu pakai spray apa pakai tirai gitu kan? Atau pakai selimut atau enggak bed cover sekalian. Itu kan menyakitkan banget. Kita merugikan dia tidak. Kita ngeganggu dia enggak, tapi kok ada pernyataan seperti itu? Maka kita katakan dia seperti itu mungkin karena dia belum tahu. Ada laki-laki berjenggot ketemu sama orang tahu-tahu embe gitu kan. Menyakitkan. Mereka begitu mungkin karena tidak tahu. Kita malu. Dan kemudian Rasul mendoakan mereka, Allahumma ighfir lahum fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka. Mereka seperti itu mungkin karena tidak tahu. Nah, ini puncak dari kesabaran. Dalam kondisi dia yang bisa membalas tapi tidak dilakukan. Malah mendoakan kebaikan untuk orang yang sudah menyakitinya. Maka ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita beragama, baik kita mengamalkan agama itu, baik kita mendakwahkannya, maka dibutuhkan kesabaran. Karena pasti ujian, segala aral rintangan pasti akan kita hadapi. Dan Allah juga Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti perkara ini. Disebutkan dalam surat Al-Ankabut, Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah berfirman, apakah orang-orang itu mengira bahwasanya mereka tidak akan diuji lagi ketika mereka mengikrarkan saya beriman kepada Allah. Ini adalah persangkaan yang keliru. Karena sesungguhnya Allah telah menguji orang-orang sebelum kalian untuk diketahui siapa di antara kalian yang jujur keimanannya dan siapa yang keimanannya dusta hanya di lisan saja. Banyak orang kadang hijrah kemudian sebentar balik lagi kepada masa lalunya. Karena dia tidak kuat dengan ujian ini. Ini Allah lagi nguji. Ini hijrahnya beneran apa bohong-bohongan? Atau hanya sedang mengikuti tren saja nih? Banyak kita dapati artis-artis hijrah, Masya Allah. Tapi kemudian tidak berapa lama lagi kembali kepada keartisannya. Berarti dia tidak lolos dengan ujian-ujian yang ada. Maka itu jangan sampai kita menimpa kepada kita. Dituntut kita istiqamah. Maka salah satu caranya adalah kita ganti komunitas. Yang dulu mungkin komunitas kita bersama orang-orang yang bermaksiat. Dalam rangka untuk mendukung hijrah kita, kita cari komunitas yang baik, yang saleh-salehah, yang bisa mengingatkan kita pada kebaikan, yang bisa menegur kita ketika kita luput, ketika kita melakukan keburukan, ketika tergerak hati kita untuk kembali ke dosa masa lalu. Cari komunitas-komunitas yang baik seperti ini. Karena sebagaimana dikatakan as-sahibu sahib, yang namanya teman itu menyeret. Ya. Makanya cari teman-teman yang bisa menyeret kita kepada surga, bukan menyeret kita kepada neraka. Jadi harus sabar. Dan memang benar berat. Apalagi ketika seorang misalkan dahulunya wal'iyadzubillah terbiasa mencari nafkah dengan cara yang haram. Entah misalkan mengutangi dengan cara rentenir misalkan usahanya, atau mungkin usaha yang berkaitan dengan riba, atau mungkin apalah usaha-usaha yang haram. Tapi kemudian dia komitmen untuk hijrah, saya tinggalkan ini semua. Maka salah satu ujiannya, dulu mungkin dapurnya ngebul terus. Jangankan dapur gitu kan, bahkan garasinya juga berisi. Jangankan kulkas, kulkas udah pasti itu penuh isinya gitu.
garasi juga ada, mau mobil, motor ada. Tapi setelah kita tinggalkan itu, maka mulai. Jangankan Ustaz untuk beli kendaraan, untuk makan sehari-hari susah. Gimana ini caranya? Ini ujian. Bertahan tidak dia dengan hijrahnya. Benar nggak hijrahnya? Maka di sini kita perlu menahan ujian atau bersabar menghadapi ujian. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita sama-sama saling menguatkan. Yang berbicara juga belum tentu kuat. Ya. Jadi kita saling mengingatkan. Yang berdakwah atau bahkan hanya sekedar hijrah, itu ujiannya juga luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti bahwasanya di akhir zaman nanti akan ada satu kondisi di mana seseorang memegang teguh agamanya itu seperti mereka menggenggam bara api. Semakin kuat dia genggam, terbakar tangannya. Tapi kalau dia tidak genggam, maka sudah hilang agama dari dirinya. Maka ini adalah suatu hal yang harus kita pertahankan. Dan insya Allah kesabaran yang kita lakukan ini nggak lama, Bu, Pak. Tidak lama. Hidup kita paling berapa tahun? 60, 70 tahun. Dan itulah masa kesabaran kita. Setelah itu insya Allah kenikmatan, kebahagiaan abadi yang akan kita peroleh di akhirat kelak. Jadi kita sabar. Dan sabar itu adalah pahala atau ibadah yang pahalanya unlimited. Yang pahalanya tiada batas. Ketika Allah menyebutkan tentang amalan-amalan atau Rasulullah SAW sebutkan amalan ini, amalan itu, makanya pahalanya ini. Misalkan puasa, pahalanya seperti ini. Baca Quran, pahalanya seperti ini. Sudah disebutkan nominalnya. Tapi untuk ibadah sabar, itu nominalnya tidak disebutkan. Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah menunaikan atau memberikan ganjaran bagi orang-orang yang bersabar dengan ganjaran yang tiada batasnya. Jadi maknanya besar sekali. Besar sekali. Kita berhijrah saja itu pahalanya sudah besar, apalagi hijrahnya diiringi dengan kesabaran. Jadi pahala di atas pahala yang luar biasa tiada terhingga. Maka jangan sampai kemudian kita tergiur dengan kenikmatan sesaat, tergiur untuk kembali ke masa-masa silam jahiliyah yang kenikmatannya sesaat, untuk kemudian kita pertaruhkan kebahagiaan kita yang kekal abadi di akhirat kelak. Jadi sepakat ya, insya Allah kita saling menguatkan, kita sabar terhadap segala ujian yang kita hadapi, terutama terkait dengan bagaimana perilaku orang-orang terdekat kita, bagaimana komentar tetangga kita, bagaimana komentar keluarga kita. Dengan perubahan kita bersabar. Kita doakan mereka. Dan mungkin mereka tidak tahu tentang masalah ini, sehingga kita doakan mudah-mudahan mereka pun mendapatkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan poin-poin ini dari ilmu, kemudian amal, kemudian dakwah, kemudian bersabar, ini semuanya sudah terangkum di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Asr, yaitu Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah berfirman, demi masa sesungguhnya seluruh manusia semuanya dalam keadaan rugi. Semua manusia dalam keadaan celaka. Semua manusia dalam keadaan tidak baik, kecuali kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan juga orang yang beramal saleh. Iman, amal saleh tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan ilmu. Sehingga tadi poin pertama ilmunya masuk di sini. Iman, ma'rifatullah, ilmu, kemudian al-amal, mengamalkan, wa tawasaw bil haqq, dan juga saling nasihat-menasihati dalam kebenaran, ini dakwah. Wa tawasaw bis sabr, dan juga saling nasihat-menasihati dalam kesabaran, ini adalah kesabaran. Sehingga poin ilmu, kemudian amal, kemudian dakwah, kemudian sabar, semuanya masuk dalam kategori atau dalam rangkuman di dalam surat Al-Asr. Sehingga maknanya seorang yang memiliki 4 kriteria ini, iman yang disertakan ilmu, kemudian amal, kemudian dakwah, kemudian sabar, maka mereka adalah golongan orang-orang yang dikecualikan oleh Allah dari kecelakaan, dari ketidakberuntungan.
Sehingga mananya hanya orang-orang inilah yang beriman, beramal soleh, dakwah dan juga sabar. Hanya 4 golongan inilah yang masuk kategori orang-orang yang mendapat keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, jadi ini dia hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai landasan dari pertama pertemuan atau pembahasan kita sampai titik ini yang bisa kita jadikan sebagai landasan, ini yang bisa kita jadikan sebagai pijakan awal untuk kemudian kita bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita dan terutama tentu untuk diri sendiri dan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan masuk dalam pembahasan atau sebelum kita lebih spesifik tentang bagaimana tata cara kita mendidik anak-anak, maka ada satu hal juga yang tidak kalah pentingnya yang harus kita perhatikan, yaitu kita harus senantiasa menghadirkan hati dengan menghadirkan keikhlasan kita di dalam kita beribadah. Dan di dalam hal ini adalah dalam kita mendidik anak-anak kita. Maka harus dikedepankan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mendidik anak-anak termasuk ibadah, bahkan ibadah yang agung yang harus disertai keikhlasan di dalamnya. Dan kita sama-sama tahulah sebagai orang tua, yang namanya mendidik anak itu tidak mudah. Susahnya luar biasa. Apalagi ketika anak-anak usia balita nih, ya bikin pegel hati. Ya, capek. Kita sudah capek mengurus rumah tangga misalkan, yang suaminya sudah capek mencari nafkah di luar. Kemudian dapati anaknya ributlah segala macam, megelin hati gitu kan. Atau yang ibu-ibu misalkan rumah sudah diberesin berantakan lagi. Dan luar biasa, dari mulai sejak di dalam kandungan bahkan, ya, di mana seorang ibu harus mengalami kepayahan ketika mengandung si anak ini. Wahnan ala wahnin, kata Allah disifatkan, ya, kepayahan di atas kepayahan. Kemudian melahirkan, mempertaruhkan nyawanya. Kemudian menyusui selama 2 tahun. Masya Allah, luar biasa. Kemudian ada kewajiban kita mendidiknya, menyekolahkannya. Ya, kalau nurut sih nggak masalah, ternyata namanya anak-anak gitu kan. Luar biasa. Kita udah mengajarkan yang benar, tahu-tahu dia dapat pengaruh yang buruk dari luaran, sehingga kemudian kita susah lagi untuk menetralisirnya. Belum lagi melawannya, belum lagi nggak nurutnya, luar biasa. Tapi di dalam hal ini, segala perkara yang bikin hati capek, yang bikin hati pegel di dalam mendidik anak, semua itu akan sirna kalau kita barengi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya wanti-wanti ini, jangan sampai para orang tua itu hilang keikhlasan dari hatinya dalam mendidik anak. Kenapa? Rugi. Kita sudah capek hati, capek badan, tapi nggak ada pahalanya di sisi Allah. Malah kita berdosa nantinya karena kita tidak ikhlas. Ya. Jangan sampai yang kita dapati lelah di dunia, di akhirat lebih payah lagi nanti dapat siksa Allah. Ya, maka harus kita kedepankan keikhlasan. Dan biasanya orang kalau sudah ikhlas melakukan segala kegiatan apapun, insya Allah yang berat jadi ringan. Yang berat jadi ringan. Karena motivasi kita akhirat nih. Selain dunia tentunya, Allah kasih bonus dunia. Tapi yang lebih utama di akhirat. Ketika dia sudah benar-benar ikhlas, maka Allah akan berikan reward, berikan pahala yang tiada terhingga nanti di akhirat kelak. Sehingga kemudian didikan kita kepada anak-anak kita menjadi amal jariah, menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi sebab si anak ini senantiasa mendoakan orang tuanya. Sehingga walaupun suatu saat nanti kita sudah berpindah ke alam barzakh, namun kemudian argo pahala tetap berjalan. Ternyata anak-anak kita masih bisa mentransfer pahala kepada kita. Kita sudah tidak mampu sholat, namun kita dapat transferan pahala sholat dari sholat yang dilakukan oleh anak-anak kita karena buah dari didikan kita. Kita tidak bisa lagi berpuasa, tapi kita dapat transferan pahala puasa
dari puasa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kita tidak bisa lagi beristighfar, tapi kemudian tiba-tiba kita diampuni oleh Allah karena sebab istighfar anak-anak kita. Maka ayo, motivasi kita dalam mendidik anak adalah akhirat. Sangat rendah sekali tujuan kita kalau seandainya mendidik anak-anak ini supaya anak-anak ini nanti sekolah tinggi, nanti dapat kerjaan yang bagus, setelah itu bisa kasih gajinya kepada orang tua. Ini tujuan yang sangat rendah sekali. Sebanyak-banyaknya gaji anak kita kalau kerja nanti berapa sih? Atau katakanlah dia jadi pengusaha, penghasilan 1 bulan 1 miliar misalkan. Masih itu kecil dibandingkan pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita dapati banyak orang anak-anak yang penghasilannya besar tapi kemudian lupa sama orang tuanya. Dan dia tidak tahu tentang bagaimana cara beristighfar untuk orang tuanya. Tidak tahu bagaimana cara berbakti kepada orang tuanya ketika sudah meninggal. Nah, ini didikan yang keliru. Walaupun masyarakat mengeluh-elukan dia, oh Masya Allah, didikannya sukses, berhasil, anak-anaknya sekolah tinggi semua, jadi orang kaya semua. Demi Allah ini tidak ada manfaatnya. Kalau seandainya dia tidak faham agama. Kalau seandainya anak ini tidak mampu untuk beristighfar untuk orang tuanya. Maka ayo kita didik anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Yang kemudian kita awali dengan keikhlasan di dalam kita mendidik anak-anak kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu pasti harus ada niatnya. Dan niatnya di sini harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kata Allah. Dan tidaklah aku perintahkan kepada kalian untuk beribadah kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poin yang paling penting di dalam mengawali kita mendidik anak-anak kita adalah senantiasa kita harus menghadirkan hati kita dan harus selalu memperbaharui hati kita agar selalu dalam level keikhlasan. Jangan sampai kemudian hilang atau berkurang dari keikhlasan itu. Karena khawatir di saat kita kehilangan keikhlasan dari dalam hati kita, maka amal yang kita lakukan menjadi sia-sia di sisi Allah, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah masih akan ada lanjutan pembahasan terkait dengan masalah ikhlas ini, namun insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Karena waktu yang membatasi kita, maka silahkan para jamaah sekalian jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Ada pertanyaan? Ya. Kurang jelas. Iya, yang akan dihisab adalah yang masih di bawah kekuasaan kita. Yang akan dihisab adalah yang masih ada di bawah kekuasaan kita. Ya. Dan yang akan dipertanyakan di sini adalah dari mana itu didapat dan untuk apa. Nah, ini juga hati-hati. Dari mana didapat dan untuk apa. Kadang nih terkait masalah ini, ibu-ibu nih yang kadang nggak bisa ngelihat ada model baru dari Tupperware gitu kan. Langsung pengennya dikoleksi. Untuk apa dibeli ini? Ya untuk koleksi aja gitu kan. Kalau misalkan nggak ada manfaatnya atau mungkin digunakan hanya sesekali, ya ngapainlah dibeli gitu kan. Ya, khawatir jadi mubadzir dan itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im, kata Allah. Maka kemudian nanti pasti kalian semua akan ditanya tentang semua kenikmatan. Baik yang kecil apalagi yang besar. Akan ditanya semuanya. Ya. Apalagi ya mungkin zaman sekarang beda kondisinya dengan zaman orang-orang tua kita dulu. Orang-orang tua kita dulu
koleksi misalkan piring ya, di lemari-lemari itu ada piring, ada gelas segala macam. Ya mungkin nanti ini untuk kalau ada tamu atau untuk hajatan atau ada apalah segala macamnya. Atau niatnya untuk nanti anak-anaknya gitu kan. Ya zaman dulu masih bisa begitu. Zaman sekarang orang setiap bulan modelnya ganti lagi. Ya, orang tuanya sudah nggak ada, giliran ke anak nggak kepake. Ya, ini udah jadul, ini udah nggak modelnya lagi. Akhirnya nggak kepake. Tetap aja dia beli baru. Ya, akhirnya jadi mubazir. Jadi menu-menuhin rumah gitu kan. Kalau nggak dipakai siapa yang makin nanti makhluk halus yang makin kan gitu. Nah itu semua akan diminta pertanggungjawaban. Maka saran saya, kalau misalkan ada di antara antum yang masih memiliki perabot-perabot kayak gini dan memang nggak bermanfaat, diinfakkan saja, disodakohkan atau diberikan hadiah kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Insya Allah pahalanya mengalir ke kita. Daripada disimpan menemuin rumah dan nggak ada manfaatnya, nggak ada pahalanya, dan bahkan khawatir nanti dimintai pertanggungjawaban gitu. Ya, jadi lebih baik sudah diberikan saja kepada yang membutuhkan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Jadi adapun kalau misalkan sudah dijual misalkan atau sudah diberikan kepada orang lain, sudah dihadiahkan, diinfakkan, ya udah itu bukan tanggung jawab kita lagi. Bukan tanggung jawab kita. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah yang masih di bawah kekuasaan kita. Tadi itu yang belum sempat dibagi gitu. Apalagi kalau memang sifatnya yang sia-sia. Tapi kalau memang ada manfaatnya ya silahkan nggak apa-apa. Kalaupun nanti ternyata kita meninggal duluan ya sudah untuk ahli waris kita gitu. Tapi maksud saya inti bahasanya adalah ya jangan sampai itu tidak dipergunakan. Gunakanlah ya agar bisa bermanfaat. Kalau ternyata kita nggak menggunakannya, nggak kepake, ya sudah berikan kepada mereka yang memang membutuhkan. Jadi seperti itu. Allah. Ada lagi? Cukup ya? Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa ya para jamaah sekalian, apa yang kita sampaikan di sini bukan hanya sekedar untuk didengar, bukan hanya sekedar untuk transfer informasi, tapi juga harus difahami dengan baik dan kita amalkan. Ya, diamalkan. Saya wanti-wanti itu, kita sama-sama amalkan ya agar insyaallah kita diberikan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.